kesenjangan sumber daya sektor non-pemerintah dan pembiayaannya. Jadi dalam kerangka sektoral dari akun pendapatan nasional, sektor real itu diidentifikasi sebagai jumlah dari sektor rumah tangga dan sektor usaha ya. Jadi sektor real ini adalah jumlah dari sektor rumah tangga plus sektor usaha, yaitu sektor non pemerintah, non bank, atau hanya sektor swasta. Ya, yang ini. Yang seperti yang dilakukan untuk sektor lainnya, kendala anggaran ini menghubungkan kesenjangan pendapatan pengeluaran sektor ini dan pembiayaannya. Jadi sebagai berikut, tabungan sektor swasta atau private saving, SP ya, ini tabungan sektor swasta, kita bilang private saving, itu adalah selisih antara pendapatan yang dapat digunakan sektor atau gross national disposable income dan konsumsinya. Jadi saving di sektor swasta ya, itu adalah GNDI private dikurangi konsumsinya private ya. Dan absorpsi setiap sektor ya, itu adalah CP minus IP ya. Jadi IP-nya ini adalah investasi bruto sektor swasta atau private sector gross investment. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa GNDI ya, ini gross national disposable income dikurangi dari absorpsi sama dengan saving minus konsumsi ya. Dan kita definisikan ini sebagai FP ya, yang sama saja dengan SP min IP, which is FP ini adalah financing gap. Dengan kata lain, kesenjangan sumber daya di sektor swasta itu mencerminkan kelebihan absorpsi atau A ini dibandingkan dengan pendapatan ya, yang GNDI-nya ini. Nah, kesenjangan ini kemudian harus dibiayai bagian lain dari ekonomi termasuk sektor eksternal, jadi yang seluruh dunia. Maka dari itu tuh tugas dari para analis itu adalah mengidentifikasi cara-cara gimana cara untuk membiayai kesenjangan sumber daya ini, atau cara-cara di mana tabungan sebaiknya digunakan. Nah, kesenjangan pembiayaan ini dapat diatasi dengan investasi langsung dari luar negeri, FDI, peminjaman pendanaan dari luar negeri ya, atau bahasa Inggrisnya itu net borrowing from abroad. Jadi NFB aja singkatnya, net borrowing from abroad, dan peminjaman sektor swasta dari sistem perbankan yang identik dengan kredit bersih dari sistem perbankan ke sektor swasta atau NDCP ya. Jadi dari investasi asing, pinjam dari luar negeri, atau pinjam dari perbankan ya, ini yang kredit ini. Nah, arus masuk keuangan ini harus diimbangi oleh arus keluar keuangan dari sektor swasta, yaitu pemberian pinjaman ke sistem perbankan dalam bentuk peningkatan sistem mata uang atau deposito atau M2 ya, dan pemberian pinjaman ke pemerintah atau peminjaman non bank pemerintah dari sektor swasta. Jadi itu M2 ya. Ini yang kita bilang tadi peningkatan ini simpanan dan deposito. Dan NB ini adalah peminjaman non bank pemerintah dari sektor swasta. Jadi kalau kita rumuskan, financing gap bisa dibiayai oleh FDI, bisa dibiayai oleh net foreign borrowing,
bisa dibiayai oleh net kredit ya, dari sistem perbankan ke swasta, dan diimbangi oleh arus keluar ya, yang tadi kita bilang arus keluar keuangan dari sektor swasta, yaitu mengalir ke perbankan. Dan kalau dia mengalir ke perbankan dalam bentuk simpanan deposito, which is N2 di sini, atau ya pemberian pinjaman ke pemerintah atau peminjaman non bank pemerintah ke sektor swasta, yaitu NB ya. Jadi ini FDI financing gap dibiayai oleh FDI, NFB dan NDC, kemudian diimbangi delta M2 minus NB, ini sama dengan 0. Atau kalau kita substitusi dari persamaan ini ya, substitusi, kita peroleh SP minus IP tambah FDI tambah NFB tambah delta NDC, kemudian minus delta M2 minus NB, ini sama dengan 0 ya. Nah, bentar. Jadi para analis yang ingin melihat bagaimana sektor swasta mempengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian lain dari ekonomi perlu memahami hubungan akuntansi yang ini. Ya, ini harus wajib diingat-ingat ya. Pemahaman ini juga nantinya akan bisa kita buat lebih lengkap untuk aliran dana di antara sektor-sektor ekonomi yang akan kita bahas lebih dalam nanti.